Oke ya, kita ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, ini pertemuan yang kedua, belajar bimbel online bersama Om Jero. Untuk pertemuan yang kedua ini kita akan belajar tentang bidang datar ya, sudut dan bidang datar. Oke, mari kita simak. Buka bukunya untuk materi sudut dan bidang datar, baik yang buku versi lama atau versi terbaru. Oke, nanti yang terlambat bisa ngelihat hasil rekamannya ya. Oke, yang pertama yang harus kita pahami adalah sudut berpenyiku. Mungkin ada udah tahu sudut berpenyiku itu total sudutnya adalah 90 derajat ya. Jadi ini adalah 90 derajat sudutnya berpenyiku, jadi membentuk sudut siku-siku. Oke, kalau misalkan sudut siku-sikunya terbagi dua, misalkan R dengan S begini. Nah, kalau misalkan membentuk sudut berpenyiku atau saling berpenyiku, maka dijumlahinnya adalah 90 derajat. Gitu. Jadi sudut R ditambah sudut S itu pasti sama dengan 90 derajat. Nah, kalau misalkan dibagi 3 daerah, gitu ya. Nah, jadi seperti ini, X, Y, Z, dan membentuk sudut siku-siku, maka ini juga akan ini ya. Kalau dijumlahin X sudut X ditambah sudut Y ditambah sudut Z itu sama dengan 90 derajat gitu ya. Nah, oke. Berikutnya adalah sudut berpelurus. Bagaimana sudut berpelurus? Nah, ini membentuk garis lurus sudut berpelurus. Jadi nanti totalnya adalah 180 derajat. Ada pasti udah hafal, karena ini adalah materi SD atau materi SMP. Nah, jadi sama seperti sudut berpenyiku. Jadi kalau misalkan terbagi dua daerah seperti ini, nah maka kalau dijumlahin gitu ya, misalkan sudut U dengan sudut T, nah jadi sudut U ditambah sudut T itu adalah 180 derajat begitu. Nah, terus kalau misalkan dibagi 3 daerah seperti ini, maka kalau dijumlahin juga 180 derajat. Jadi membentuk garis lurus ya. Nah, yang ketiga adalah garis-garis sejajar. Garis-garis sejajar yang perlu kita pahami adalah, nah ini sudut yang menghadapnya sama, ini namanya sudut sehadap. Jadi ada 2 buah garis sejajar, terus dipotong oleh 1 garis. Maka di sini akan banyak sudut yang sama, gitu ya. Terus S dengan Q namanya bertolak belakang. Jadi menghadapnya beda ya. Jadi ini bertolak belakang. Nah, R dengan S hubungannya apa nih R dengan S, gitu ya. Nah, R dengan S ini hubungannya adalah karena membentuk garis lurus, maka R ditambah S itu adalah 180 derajat. Begitu ya. Oke. Nah, kalau yang ini misalkan P dengan C. Ini sudutnya sama, P dengan C. Nah, cuman bedanya adalah ini namanya berseberangan dalam ya. Jadi menyeberang garis yang memotong. Nah, ini berseberangan dalam namanya, nah ini sudutnya sama. Terus Q dengan D ini juga berseberangan dalam ya. Besar sudutnya adalah sama. Kalau misalkan S dengan B, nah ini adalah berseberangan luar begitu ya. Jadi menyeberang garis yang memotong, nah ini berada di luar kedua garis yang sejajar ya. Nah kalau R dengan S ini adalah berseberangan luar, gitu ya. Jadi artinya menyeberangi garis, tapi posisinya berada di luar kedua garis sejajar. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah di sini konsep dasar yang harus adik-adik pahami. Kalau tadi terlalu gampang ya, mungkin adik-adik ini gampang banget lah ya kalau misalkan saling berpenyiku.
dan saling berpelurus. Oke, nah berikutnya adalah konsep yang harus adik-adik kuasain di segitiga gitu. Nah, segitiga kan kita banyak nih jenisnya ya. Jenisnya banyak, ada segitiga sembarang gitu ya. Jadi ada segitiga sembarang. Nah, terus ada segitiga sama kaki gitu ya. Ada segitiga siku-siku kan begitu ya. Oke. Nah, terus ada segitiga sama sisi. Nah, kita perhatikan di sini nanti ada soal tentang kecukupan data atau di pengetahuan kuantitatif. Nah, jadi di sini kita butuh pengetahuan. Nah, jadi kalau misalkan pengetahuan kuantitatif ini adalah materi hitung-hitungan, tapi butuh pengetahuan dasar. Oleh karena itu, adik-adik harus hafal, terutama ketika menjawab soal-soal kecukupan data. Ya, kita perhatikan. Kalau segitiganya sembarang, nah seandainya di soal disebutkan misalkan A, B, C, misalkan gitu ya, membentuk, nah kalau ada kalimat begini, membentuk segitiga, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, jadi kalau misalkan diketahui, gitu ya, diketahui A, B, C membentuk segitiga. Nah, artinya apa kalimat ini? Kalimat ini secara tersirat adalah mengarahnya ke sini. Gitu. Jadi jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Begitu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan diketahui seperti ini, di soal apapun nanti, gitu ya, kalau misalkan di soal itu diketahui seperti ini, bahasanya berarti itu merujuk pada jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Karena di soal itu nggak akan langsung dikasih tahu yang begini, enggak, gitu ya. Tapi dikasih tahunya adalah seperti ini. Dan ada harus tahu. Kalau dikasih tahu kalimat seperti ini, itu berarti merujuknya ke jumlah sudut, gitu. Itu yang harus kita ketahui yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita berhubungan dengan kecukupan data. Kita perhatikan, kalau misalkan segitiganya sembarang, otomatis sudut-sudutnya kan berbeda ya. Gitu. Sudut-sudutnya berbeda. Jadi ingat, kalau segitiganya sembarang, ketiga sudutnya berbeda. Sehingga kalau kita mencari salah satu sudutnya, maka harus berapa diketahuinya? Berapa sudut yang harus diketahui? Kalau segitiganya sembarang. Ayo, berapa sudut yang harus diketahui? Kalau misalkan kita disuruh nyari A, misalkan gitu ya. Jadi berapa sudut yang harus diketahui? Ayo, jawab aja ya, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. 2. Nah, ya, 2 ya. Nah, jadi bagaimana triknya gitu ya. Jadi kalau diketahui, nah ini variabelnya ada 3 gitu ya. Dikatakan cukup kalau 2 variabel diketahui. Ingat ya, kalau ada 3 variabel di rumusnya, maka akan cukup kalau 2 variabel diketahui begitu. Nanti kalau misalkan di rumusnya ada 4 variabel, maka dikatakan cukup kalau 3 variabel diketahui begitu ya. Jadi selisihnya cuma 1 doang. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi nanti ketika ada soal ditanya sudutnya gitu ya. Nah, jadi kalau segitiganya sembarang, maka kita butuh 2 sudut. Itu ya konsep dasarnya. Nah, bagaimana kalau segitiga sama sisi dengan sama kaki? Nah, ini berarti harus ada 2 sudut ya. Gitu. Jadi ini ada 2 sudut yang harus diketahui. Wajib diketahui ya. Jadi wajib 2 sudut diketahui gitu ya. Nah, kalau segitiga sama kaki. Nah, Dadek tahu nih kalau segitiga sama kaki ya. Seperti ini. Di kakinya sama kan sudutnya. Nah, ini Y gitu. Sehingga kalau kita jumlahin adalah 2X plus Y sama dengan 180 derajat kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalkan segitiganya sama kaki, maka harus berapa sudut yang diketahui? Harus berapa sudut yang diketahui?
kalau segitiganya sama kaki. Gitu ya. Jadi berapa? Ada yang bisa jawab? Oke, ada yang jawab 1 ya. Nah, betul. Kenapa? Karena di sini ada 2 sudut yang berbeda. Karena yang di kaki ini kan sudutnya sama. Berarti ada 2 sudut yang berbeda. Maka harus ada 1 sudut yang diketahui. Jadi ingat nanti di kecukupan data, kalau misalkan di soal diketahuinya cuma 1 sudut dan dicari sudut yang lain, nah maka adik-adik harus nyari segitiganya sama kaki atau segitiganya siku-siku. Gitu. Jadi di sini wajib 1 sudut diketahui, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan sama sisi? Kalau sama sisi perlu nggak sudutnya diketahui? Begitu. Perlu nggak diketahui kalau segitiga sama sisi? Ayo, bisa jawab. Perlu nggak diketahui? Nggak perlu ya. Nah, jadi di sini ini nggak perlu diketahui. Jadi nanti ketika adik-adik menjawab soal dan di soalnya itu adalah nggak dikasih tahu sudutnya, tapi justru malah ditanya sudutnya, gitu kan? Nah, maka yang adik-adik harus cari adalah segitiganya segitiga sama sisi. Kalau nggak dapat segitiga sama sisi, maka itu nggak akan cukup untuk menentukan sudutnya. Begitu ya. Jadi misalkan segitiganya adik-adik cuma dapatnya segitiga sama kaki, maka nggak akan cukup. Gitu ya. Kalau misalkan segitiga sama kaki, kalau nggak diketahui sudut. Kenapa? Karena sama kaki atau siku-siku itu harus 1 sudut diketahui, baru kita bisa nyari sudut yang lainnya. Begitu ya. Jadi misalkan kalau sama kaki nih, diketahui Y, ya otomatis X-nya pasti dapat dong, gitu ya. Atau diketahui X, pasti Y-nya dapat dong, gitu ya. Nah, kenapa? Karena formulanya seperti ini, gitu ya. 2X tambah Y sama dengan 180. Ada 2 variabel, maka dikatakan cukup adalah kalau 1 variabel diketahui. Nah, jadi begitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah sudut luar segitiga. Kita perhatikan sudut luar segitiga. Nah, beta dengan B itu adalah saling berpelurus. Gitu ya. Nah, A, B, C ini adalah berada di dalam segitiga. Jadi kalau misalkan yang ditanya beta, ya kalau ditanya beta berarti ini di luar segitiga, karena yang di dalam segitiga adalah A, B, C. Gitu ya. Jadi kalau beta di luar segitiga dan berpelurus dengan B. Nah, maka beta itu bisa ditulis adalah A ditambah C. Gitu ya. A ditambah C. Nah, ini juga sama. Dikatakan cukup kalau 2 sudut diketahui. Kenapa? Karena ini segitiganya sembarang. Gitu ya. Jadi kalau segitiga sembarang, maka dikatakan cukup kalau 2 sudut diketahui. Oke. Nah, jadi ini baru konsep sudut aja. Kita coba soal dulu ya. Kita coba soal, adik-adik bisa lihat soal kecukupan data. Nah, misalkan soal nomor berapa nih yang kecukupan data? Oke, ini dulu deh, nomor 24 ya. Nah, adik-adik bisa dilihat di buku yang lama juga boleh gitu ya. Cari bab sudut atau bab bidang datar. Nah, kita lihat di sini. Judulnya ya. Jadi ini tahun 2019. Nah, perhatikan gitu ya. 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar. Gitu ya. Anggaplah ini garis K gitu ya. Yang bawahnya adalah garis L gitu kan. Terus perhatikan di sini. Berapakah nilai W? Gitu kan. Yang ditanya adalah berapa nilai W. Nah, otomatis kalau yang ditanya berapa nilai W, otomatis kan hasilnya angka kan, gitu ya. Hasilnya angka. Sedangkan di soal ini enggak ada angkanya. Begitu ya. Jadi, kalau misalkan adik-adik ngerjain soal PK atau nanti ngerjain soal PM, kehabisan waktu itu karena adik-adik
nyari nilainya, gitu ya. Seperti itu. Padahal di sini nggak perlu mencari nilainya, walaupun disuruh nyari nilainya, gitu ya. Nah, jadi adik-adik di sini harus paham. Nah, kemarin kan udah dibahas ya, gitu, tentang soal kecukupan data seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Kita lihat di soal ini apa nih? Nggak diketahui sudutnya ya. Ini dari soal sudutnya nggak dikasih tahu. Terus yang ditanya adalah W. Nah, terus di sini garis-garis sejajar, perhatikan hubungan antara W sama X, gitu ya. Hubungan antara W sama X itu adalah saling berpelurus, atau kita pindahin ke sini ya, W-nya, karena sehadap, begitu. Ini adalah berpelurus. Artinya apa? X ditambah W sama dengan 180 derajat. Atau adik-adik nggak usah nulis begini juga nggak apa-apa. Karena kita udah tahu yang namanya saling berpelurus, maka totalnya 180 derajat. Nah, kalau misalkan dikasih opsi 1, gitu ya, cukup enggak nyari W? Begitu. Tanpa harus ngitung, cukup enggak dapetin W? Dan ingat di sini ada 2 variabel, dikatakan cukup kalau satunya diketahui, satu sudutnya kan. Nah, sekarang di sini X-nya dikasih tahu, gitu ya. Cukup enggak nih untuk mencari W? Oke, cukup ya. Tanpa harus ngitung nyari W-nya. Nah, biasanya adik-adik kan ngitung kan, gitu ya. 115 ditambah W sama dengan 180. Terus W sama dengan 180 dikurangi 115. Nah, jadi disinilah kesalahan adik-adik harus menghitung. Gitu ya. Jadi adik-adik di sini kesalahannya adalah harus menghitung. Padahal nggak disuruh ngitung gitu ya. Cuman cukup enggak sih gitu. Jadi adik-adik harus tinggal lihat aja. Variabelnya ada 2, maka satu variabel harus diketahui, maka itu cukup begitu. Oke ya. Nah, berikutnya adalah berarti satu cukup nih. Kalau satu cukup, jawabannya adalah apa? Kalau satu cukup, jawabannya hafal nggak? Oke, ini bergerak nggak? Oke, kalau satu cukup, jawabannya adalah A sama D, gitu ya. Ini kok nggak geraknya gambarnya? Oke, kita lanjut. Nah, terus kita cek opsi 2 ya. Jadi kalau misalkan satu cukup, jawabannya adalah A sama D. Nah, kita lihat cek opsi 2. Opsi 2 adalah Z min Y sama dengan 65. Z min Y sama dengan 65. Nah, apakah cukup untuk opsi 2? Kita lihat di sini ada ngomongin Z sama Y ya. Nah, berarti kita ngomongin Z, Y, nah yang ditanya adalah W gitu ya. Nah, ada hubungannya nih Z. Z adalah sudut luar segitiga gitu ya. Nah, Dade pasti sudah tahu ya tadi rumusnya adalah W ditambah Y sama dengan Z begitu. Atau bisa kita tulis karena kita nyari W sama dengan Z min Y. Nah, karena Z min Y-nya adalah 65, ya berarti kita cukup untuk mencari W gitu ya. Jadi ini juga cukup. Nah, jadi kalau misalkan cukup berarti jawabannya adalah dodol. Karena kalau A itu adalah 2 tidak cukup gitu ya. Kalau D itu adalah 2-nya cukup.
Oke, ada pertanyaan di sini? Enggak ada? Jadi jawabannya adalah dodol ya. Oke, kita cari lagi materi berikutnya yang berhubungan dengan sudut dulu ya. Ini rumus nanti dulu. Oke, nomor 34 atau nomor 35 ya. 35 dulu deh. Perhatikan ini UTBK tahun 2021. Oke, halo. Layarnya gerak nggak? Ini masih nyambung nggak? Bagaimana? Halo? Tidak. Oke, tidak ya. Layarnya nggak gerak berarti ya dari tadi ya. Ini gimana ya caranya biar... Oke, Amjar keluar dulu ya, takutnya error. Oke, ini mau diulangi lagi nggak? Yang apa namanya? Yang nomor 24. Yang nomor 24 mau diulangi lagi nggak? Oke, Pak, tadi pernyataan-pernyataan boleh diulang nggak? Oke ya, kita ulang ya. Mulai dari awal lagi kita perhatikan. Amjar hapus dulu. Oke. Nah, jadi nanti di sini kenapa kita suka kehabisan waktu? Karena kita itu harus ngitung karena mentang-mentang ditanya berapakah nilai W gitu ya. Berapakah nilai W? Nah, adik-adik pasti nyari nilainya gitu. Nah, jadi jangan nyari nilainya ya. Nggak penting nyari nilainya. Adik-adik mau ngitungnya salah atau benar itu nggak masalah gitu ya. Karena apa? Karena di soalnya di opsinya nggak ada angkanya nih. Nah, ini kan kita lihat nggak ada angkanya ya. Nah, tapi kita harus tahu strateginya menjawab ini ya. Oke, kita lihat strategi menjawabnya. Yang pertama adalah ini nggak gerak lagi ya. Oke. Nah, yang pertama, kalau misalkan opsi satu cukup ya. Kalau opsi satu cukup, itu jawabannya adalah antara A sama D. Harus hafal ya. Kalau opsi satu cukup. Jadi kita harus seleksi satu-satu dulu ya. Misalkan satu dulu ini diseleksi gitu ya. Nah, duanya jangan dilihat begitu ya. Duanya jangan dilihat. Jadi satu cukup apa enggak gitu ya. Kalau misalkan cukup maka jawabannya A sama D. Nah, terus A itu, nah ketika kita seleksi dua, satunya kita tutup, gitu ya, seleksi dua, maka kalau duanya tidak cukup, maka jawabannya adalah A. Kalau duanya cukup, itu jawabannya adalah D, begitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini hubungan X sama W itu adalah berpelurus. Ya, hubungan X sama W itu adalah berpelurus. Nah, W-nya bisa pindah ke sini sehingga bisa kita tulis X ditambah W sama dengan 180 derajat. Nah, ingat kecukupan data. Kalau ada dua variabel di rumus, maka dikatakan cukup kalau satu variabel diketahui. Begitu ya. Satu variabel diketahui. Oke. Jadi kalau misalkan kita opsi satu dikasih X, opsi 2 jangan dilihat ya. Nah, dikasih X, cukup nggak nyari W? Ya kalau X-nya dikasih tahu, gitu ya, ya otomatis pasti dapat W-nya. Nah, jadi adik-adik jangan sampai ngitung begini, 115 ditambah W sama apa? Sama dengan 180 derajat. W sama dengan 180 derajat dikurangi 115. Nah, jadi adik-adik itu kehabisan waktunya harus menghitung begini, gitu ya. Harus ngitung, padahal nggak penting.
Gitu ya. Yang penting kita begini, oh X-nya ada nih, berarti dapat dong W-nya, udah begitu aja, cukup begitu ya. Jadi nggak usah ngitung nyari W-nya berapa nilainya, nggak perlu ya, nggak penting gitu. Paham ya di sini ya? Nah, terus kalau opsi 1 cukup, baru kita seleksi opsi 2. Opsi 1 kita tutup gitu ya. Jangan dilihat, kita lihat opsi 2. Apakah cukup opsi 2 gitu ya. Nah, kita lihat di sini hubungannya karena di sini ada Z sama Y kita libatkan. Nah, Z, Y, nah ditanya W. Nah, kita tahu rumusnya akan hubungan ini ya. Hubungannya Z sama dengan gitu ya. W ditambah Y kan. Nah, gitu. W ditambah Y. Nah, yang ditanyakan W. W itu sama dengan Z min Y. Gitu. Nah, sedangkan yang dikasih tahu adalah Z min Y. Nah, Z min Y-nya kan ada. Berarti W-nya dapat dong, gitu ya. Berapa? Nggak penting berapanya, yang penting dapat kan gitu ya. Jadi ini juga cukup. Nah, jadi kalau opsi 2 cukup, maka jawabannya adalah dodol. Begitu ya. Nah, itu kalau opsi 1-nya cukup. Kalau opsi 2 tidak cukup, opsi 1 tidak cukup, maka jawabannya ada 3 gitu ya. B, C, D, B, C, E ya. Nah, B kalau 2-nya cukup. C kalau 2 tidak cukup, E kalau 2 tidak cukup begitu. Nah, jadi ketika seleksi 2 tidak cukup, jawabannya adalah antara C sama E. Nah, bagaimana Om ngebedain C sama E? Nah, maka dilihat dua-duanya gitu ya. Jadi ketika ngebedain C sama E, itu baru lihat dua-duanya. Jadi ketika ngelihat dua-duanya itu adalah kalau untuk membedakan C sama E. Jadi kalau 1 dan 2 sekaligus cukup, maka jawabannya adalah C. Kalau 1 dan 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah E. Begitu ya. Nah, itu cara strateginya nanti ketika menjawab soal seperti ini. Jadi jangan ngitung ya. Oke. Ada pertanyaan di sini untuk strateginya? Kalau misalkan nggak ada, kita ke soal 35. Nah, ini adalah soal kecukupan data. Ini adalah penyebab adik-adik kenapa kehabisan waktu di sini. Padahal waktunya cuma 1 menit. Tapi kalau adik-adik paham konsepnya, cukup beberapa detik juga adik-adik bisa jawab. Begitu ya. Oke, kita baca soal nomor 35. Perhatikan, di sini berhubungan dengan sudut. Ya, karena apa? Di sini, berapakah besar sudut BAF? Ingat, kalau ditanya sudut berarti ingat segitiga-segitiga ya. Jadi adik-adik harus nyari segitiganya gitu. Nah, terus kita lihat pada segi 6 A B C D E F titik B C E F merupakan titik sudut persegi panjang. Oke. B C E F adalah persegi panjang ya. Kita buat seperti ini. Oke, ini adalah persegi panjang. Gitu. Nah, terus putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup. Oke, yang ditanya adalah BAF ya, berapakah sudut BAF? Nah, ini X-nya ya. Berapa nih X-nya? Ingat segitiga, ingat ya konsepnya tadi, kalau segitiganya sembarang, maka kita butuh 2 sudut ya. Kalau segitiganya sama kaki, kita butuh 1 sudut. Kalau segitiganya sama sisi, maka kita butuh nggak diketahui juga nggak apa-apa gitu ya. Atau kita balik gitu ya. Kalau misalkan di soal dikasih taunya 1 sudut, maka kita harus cari apakah segitiganya sama kaki atau siku-siku gitu. Kalau misalkan nggak dikasih tahu sudutnya, maka harus kita cari adalah segitiganya sama sisi. Begitu ya. Kalau misalkan segitiga sembarang, maka harus 2 sudut dikasih tahu. Nah, perhatikan di sini. Sudut ABC sama dengan sudut DEF 150. Oke, ABC ini 150. Karena BCFE adalah
persegi gitu ya, persegi panjang, berarti ini siku-siku, berarti ini sisanya adalah 60. Begitu ya. Terus ini juga sama DEF, berarti ini juga 60 derajat. Begitu. Nah, sekarang perhatikan. Segitiga BAF, karena yang ditanya adalah A. Yang dikasih tahu cuman sudut B doang, 60. Hanya satu sudut ya. Maka kita bisa nyari A atau nyari X kalau segitiganya apa. Gitu. Jadi kita harus tahu nih ini segitiganya apa gitu ya. Ini kan cuma dikasih tahunya cuma satu sudut doang nih. Gitu kan, 60 doang. Kalau yang 60 yang bawah ini kan berbeda ya. Gitu. Nah, sekarang di sini cuma dikasih tahu satu sudut doang nih. Kita harus nyari sudut A kan. Nah, jadi soal ini akan cukup kalau segitiganya segitiga apa BAF-nya? BAF ini, BAF ya, BAF ini segitiga apa? Kalau kondisinya seperti ini. Ya, bisa jawab? Boleh lewat chat, boleh. Segitiganya harus apa? Tanpa harus menghitung ya, tanpa harus menghitung. Kan tadi udah dijelasin ya. Di sini cuma dikasih tahu sudutnya satu doang. Saya cukup menjawab X gitu ya, atau bisa menjawab sudut A ini kalau segitiganya segitiga apa? Sembarang, sama kaki, siku-siku, atau oke ya. Jadi segitiganya ada yang jawab segitiga siku-siku, ada yang lain selain siku-siku? Atau segitiganya sama sisi begitu ya. Kalau dikasih tahunya cuma satu sudut doang. Ini cuma satu sudut doang nih, 60 derajat ini ya. Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Berapa sudut? Apa segitiganya apa? Siku-siku. Jadi kita harus pastikan segitiganya siku-siku boleh. Atau apalagi kalau diketahui satu sudut cukup gitu ya kalau dikasih tahu satu sudut doang. Oke, sama kaki ya. Jadi segitiganya adalah harus siku-siku dan sama siku-siku gitu ya. Jadi segitiga siku-siku atau segitiga sama kaki. Kalau dikasih taunya cuma satu sudut doang gitu. Nah, jadi sekarang kita harus pastikan apakah segitiga BAF ini adalah sama kaki atau siku-siku begitu. Ada keterangan lain nggak kalau ini sama kaki atau siku-siku? Atau ini BAF ini segitiga sembarang begitu. Nah, jadi BAF ini segitiga apa nih? Sama kaki, siku-siku, atau sembarang? Ya. Bagaimana? Segitiganya apa? Oke, sembarang ya. Nah, jadi betul. Jadi segitiganya adalah segitiga sembarang. Jadi kalau misalkan segitiganya sembarang, maka kita butuh dua sudut. Kalau dikasih satu sudut doang, nggak cukup begitu. Jadi kita nggak usah nyari gitu ya, nggak usah ngutak-ngatik. Nah itu dasarnya ya. Jadi ini tidak cukup begitu. Nah kalau misalkan satu tidak cukup, jawabannya apa? Masih ingat ya, satu tidak cukup, maka jawabannya adalah ada tiga ya. B, C, sama E. Nah, sekarang baru kita seleksi opsi 2. Opsi 1 jangan dilihat. Kita cek opsi 2 apakah cukup ya. Yang ini karena udah dikembalikan jadi ini dihapus ya gitu. Oke. Duh. Nah, kita perhatikan. Tetap pertanyaannya adalah sudut BAF yang X. Nah, cuman dikasih tahu
AB sama dengan FE ya. AB sama dengan FE. Nah, sudutnya nggak ada nih, gitu ya. Sudutnya nggak ada, tapi adanya AB sama dengan FE. Maka pertanyaannya cukup enggak untuk mencari X, gitu ya. Ingat kalau nggak dikasih tahu sudut itu segitiganya harus segitiga apa nih BAF-nya, gitu ya. Bagaimana? Segitiga BAF-nya cukup enggak nih? Kalau dikasih tahu cuman AB sama dengan FE, sedangkan yang ditanya adalah sudut, gitu ya. Bagaimana? Cukup apa tidak? Jawabannya, ayo. Opsi 2. Ini kan cuma dikasih tahu AB sama dengan FE, gitu ya. Nah, sehingga nggak merujuk pada ini segitiga sama kaki atau segitiga yang lain, misalkan sama sisi. Nah, jadi kalau misalkan ini sudutnya kan nggak dikasih tahu nih, opsi 2. Nah, jadi ingat kalau sudutnya nggak dikasih tahu, maka BAF itu harus segitiga apa? Sehingga kita bisa nyari A, gitu ya. Sudut A. Harus segitiga apa? Kalau sudutnya nggak dikasih tahu. Ayo, boleh jawab? Oke ya, jadi harus segitiga sama sisi. Betul ya. Jadi harus segitiga sama sisi. Sedangkan ini kita nggak tahu segitiganya segitiga apa. Karena yang disamain adalah AB sama FE, yang nggak ada hubungannya. Gitu ya. Kalau AB sama AF, misalkan begini, masih mending ya, kita bisa jawab segitiga sama kaki. Cuman kalau segitiga sama kaki kan harus satu sudut diketahui. Gitu ya. Berarti opsi 2 juga tidak cukup. Karena apa? Saya nggak bisa nyari X, gitu kan? Karena apa? Segitiga sembarang itu butuh 2 sudut. Nah, di sini nggak dikasih tahu sudutnya satu pun, gitu ya. Jadi nggak cukup. Harus segitiga sama sisi baru cukup. Nah, jadi kalau misalkan opsi 2-nya tidak cukup, B itu kalau 2-nya cukup, C itu kalau 2-nya tidak cukup, E itu kalau 2-nya tidak cukup, begitu ya. Nah, bagaimana cara ngebedain C sama E? Maka kita dua-duanya dilibatkan. Kalau dikasih 1 sama 2 ya. Kalau dikasih opsi 1 sama 2 gitu. Berarti kita balikin lagi yang ini 60 gitu kan. Terus kita tahu AB sama dengan FE. Nah, cukup enggak nih? Jadi di sini sudutnya ada 1 gitu ya, yaitu sudut B 60 ditanya adalah sudut A. Gitu. Pertanyaannya cukup atau tidak nih? Kalau dikasih 2 opsi 1 sama 2. Cukup apa enggak? Ayo, boleh jawab. Cukup enggak nih? Kalau dikasih opsi 1 dan 2, kita bisa dapetin si X tanpa harus ngitung ya. Ingat, dikasih tahu sudutnya cuma 1. Dan ingat, kalau cuma dikasih tahu 1 sudut, itu segitiganya harus segitiga apa? Gitu kan? Tadi kan udah dijawab ya. Segitiganya harus sama kaki. Sekarang ini segitiga sama kaki bukan? BAF-nya. Jadi cukup enggak nih untuk mencari si X atau sudut A? Bagaimana? Cukup atau tidak? Ayo, boleh jawab. Boleh lewat chat, boleh lewat itu ya. Oke, tidak cukup ya, betul. Jadi tidak cukup. Jadi kalau misalkan 1 dan 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah yang E gitu ya. Nah, kalau 1 dan 2 cukup, maka jawabannya adalah C. Sekarang Om Jer ganti ya. Om Jer ganti opsi 2-nya adalah AB sama dengan AF ya. Yang ini kita ganti ya. AB sama dengan AF. Nah, misalkan seperti ini. Jawabannya apa kalau AB sama dengan AF? Enggak, lagi itu bimbel. Ayo. Biasanya direkam ini ramai bisa dilihat lagi. Kalau AB sama dengan AF,
seperti ini, maka opsi jawabannya apa nih? Kalau seperti ini misalkan kondisinya. Jawabannya apa? Bisa jawab? A. Kalau A udah nggak mungkin ya, karena 1 tidak cukup tadi ya. Gitu. Jadi kalau ditanya misalkan AB sama dengan AF, jawabannya apa? Tanpa harus ngitung. Nah, jadi oke, ada yang jawab B, ada yang jawab yang lain? Ada yang lain jawabannya selain B? Oke, ada yang jawab C ya. Oke, ada yang jawab B lagi ya. Oke ya. Nah, jadi kita lihat apa sih jawabannya kalau misalkan kondisi seperti ini gitu ya. Kita ulang nih ya. Simak benar-benar ya, biar enggak ini ya. Nah, sekarang kita lihat seperti ini. Opsi satu cukup apa enggak kan gitu ya. Opsi satu itu kan berarti begini ya, ini 60 gitu ya. Nah, ini tidak cukup opsi satu. Kenapa? Karena cuma ada satu sudut doang. Kalau satu sudut itu segitiganya harus segitiga sama kaki ya. Segitiganya harus sama kaki. Sedangkan BAF kita enggak tahu kalau ini segitiganya sama kaki karena enggak ada keterangan yang lain. Berarti ini tidak cukup begitu ya. Nah, terus kalau AB sama dengan AF, berarti opsi satu kita hapus gitu ya. AB sama dengan AF. Nah, ada keterangan begini, AB sama dengan AF, ini segitiga sama kaki, gitu kan? Kalau ini segitiga sama kaki, berarti dikatakan cukup kalau berapa sudut diketahui, gitu ya. Nah, kalau sama kaki atau siku-siku, itu satu sudut wajib diketahui. Ya, betul ya. Jadi satu sudut diketahui. Nah, sedangkan opsi 2, itu sudutnya nggak dikasih tahu. Cuman AB sama dengan AF menunjukkan ini segitiga sama ini gitu ya. Ini adalah segitiga sama kaki. Nah, ingat kalau segitiga sama kaki harus satu sudut dikasih tahu. Nah, berarti opsi 2 ini tidak cukup. Kenapa? Karena sudutnya nggak dikasih tahu. Nah, sekarang kita gabung. Karena 1 tidak cukup, 2 tidak cukup, opsinya C sama E. Maka kita harus seleksi 1 dan 2 ya. Begitu. Nah, jadi yang jawab B gugur ya. Karena 2-nya tidak cukup. Sedangkan kalau B itu 2-nya cukup. Nah, terus kita gabung 1 sama 2. Ini 60 tadi gitu ya. Nah, cukup enggak nih? Kalau segitiganya dari opsi 2 membentuk segitiga sama kaki, dari opsi 1 dikasih tahu sudutnya 60. Dan ingat, kalau misalkan diketahui satu sudut, maka segitiganya harus segitiga sama kaki. Gitu ya. Nah, sedangkan di sini BAF adalah segitiga sama kaki, maka cukup begitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Betul. Jadi ada yang jawab C itu betul ya. Nah, itu ya. Kalau misalkan kita ubah modifikasi AB sama dengan AF. Oke ya. Paham ya? Tapi kalau misalkan seperti ini, AB sama dengan FE, ini juga tidak cukup, maka jawabannya adalah E. Gitu ya. Oke. Nah, itu adalah yang berhubungan dengan kecukupan data. Sama seperti nomor 34 juga. Gitu ya. Nomor 34 di sini adik-adik juga bisa jawab. Nah, yang ditanya besar AFE. AFE berarti ini ya, X. Nah, dari opsi kita lihat, nggak dikasih tahu sudutnya. Ya kan? Dari soal juga nggak ada sudutnya nih. Dari soal nggak ada sudutnya. Dari opsi juga nggak ada sudutnya. Berarti kita harus menemukan segitiga apa nih? Begitu. Biar kita bisa nyari F. Jadi kita harus menemukan segitiga apa nih? Biar dapetin sudut F-nya. Segitiga siku-siku, yakin? Kalau nggak dikasih tahu sudut, segitiganya harus segitiga siku-siku. Oke ya. Jadi ada yang jawab nih, siapa nih? Ayu Wulandari ya. Nah, jawabannya adalah kita harus menemukan segitiganya segitiga sama
sisi. Karena sudutnya nggak dikasih tahu, berarti kita harus menemukan segitiga sama sisi. Kalau kita nggak menemukan segitiga sama sisi, maka nggak akan cukup begitu ya. Jadi di sini merupakan titik-titik sudut suatu persegi. Nah, ini persegi begini ya. Ini persegi berarti sama semua ini. Terus, nah, FE apalagi nih? Yang ditanya adalah AFE, betul. AF sama dengan FE, AF sama dengan FE, sama dengan ED. Nah, karena ini sama gitu ya, sehingga ini bisa kita buat begini ya. Kita bisa buat segitiga, karena kita harus nyari segitiga. Nah, begini ya. Pertanyaannya adalah, apakah segitiga-segitiga yang dibentuk ini adalah segitiga sama sisi? Kalau segitiga sama sisi, ada udah jelas ya. Misalkan ini G, misalkan gitu ya. Kalau misalkan ada udah yakin di sini AGF adalah segitiga sama sisi, atau FGE adalah segitiga sama sisi, maka cukup untuk mencari sudut AFE ya. Begitu. Kalau kita yakin ini adalah segitiga sama sisi. Tapi kalau nggak yakin, maka nggak cukup begitu ya. Nah, jadi di sini opsi 1 tidak cukup ya. Kenapa? Karena kita nggak tahu apakah yakin bahwa AGF sama FGE itu adalah segitiga sama sisi. Jadi ini tidak cukup. Gitu ya, ini tidak cukup. Kalau opsi 1 tidak cukup, itu jawabannya adalah B, C, E ya. Opsi 2, AE sama dengan FD. Oke, AE berarti ini kita hapus gitu ya. Syarat yang nomor 1, AE sama dengan FE. Nah, sekarang kita lihat apakah AFE segitiga sama sama sisi? Karena opsi 2 ini nggak dikasih tahu sudutnya. Ingat, kalau nggak dikasih tahu sudutnya, kita harus yakin bahwa segitiga itu adalah segitiga sama sisi. Gitu ya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah AFE itu segitiga sama sisi, atau kalau ada pernyataan seperti ini, saya sudah yakin ini adalah segitiga sama sisi. Gitu ya. Paham? Oke ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi opsi 2 cukup apa enggak nih opsi 2 nih? Cukup atau tidak? Ada yang bisa jawab? Opsi 2 cukup apa tidak? Ayo. Opsi 2, oke, tidak betul ya. Jadi opsi 2 tidak cukup karena kita belum bisa menemukan segitiga sama sisi. Karena sudutnya nggak dikasih tahu gitu ya. Berarti ini juga tidak cukup begitu. Nah, kalau opsi 2 tidak cukup, maka jawabannya adalah C sama E. Begitu ya. Oke. C sama E. Nah, berikutnya adalah kita untuk membedakan C sama E, maka dua-duanya harus dilibatkan. AF, FE. Nah, jadi kalau AF, FE, dan ED sama, maka AF pasti AE pasti sama dengan FD. Sekarang, apakah ada jaminan seperti ini segitiganya sama sisi begitu ya? Nah, ini juga sama gitu ya. Enggak ada jaminan. Nah, kalau gitu yang menjamin bahwa dia segitiga sama sisi apa dong gitu ya? Kalau adiknya itu dua kali dari FE ya. 2 kali dari FE, terus apa namanya? AF, jadi 2 kali dari ini ya, terus AF AE sama dengan FD boleh ya. AE sama dengan
FD atau AF sama dengan FE sama dengan ED. Nah, jadi kalau ada seperti ini misalkan, maka itu cukup. Cuman kalau nggak ada seperti itu, kita nggak cukup ya. Contohnya misalkan begini. Ini segitiga sama sisi. Misalkan agak landai gitu ya. Ini misalkan sama. Maka ini belum tentu juga segitiga sama sisi segitiganya gitu ya. Jadi bisa aja lebih kecil gitu ya. Oke ya. Kalau misalkan atau misalkan boleh agak landai begini misalkan gitu ya. Bisa aja landai begini ya. Nah, begitu. Yang penting adalah di sini sama gitu ya. Maka ini nggak akan membentuk segitiga sama sisi. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, itu yang harus adik-adik ketahui untuk soal ini ya. Nah, kita lanjut. Yang rumus segitiga. Karena yang berhubungan sudut sudah selesai. Sisanya adalah hitung-hitungan. Oke, kita kecukupan data kalau berhubungan dengan rumus ya. Nah, ini kayak soal nomor 30 sama 31. Kita lihat ya. Kita balik lagi ke materi. Kita perhatikan rumus segitiga. Kita lihat rumus segitiga di sini. Yang pertama adalah rumus luas segitiga. Adik-adik pasti hafal yang namanya rumus luas segitiga. Yang pertama adalah setengah alas kali tinggi. Gitu ya. Nah, kita perhatikan. Kalau rumus setengah alas kali tinggi dikatakan cukup kalau berapa variabel diketahui. Kalau misalkan berhubungan dengan rumus luas ini. Berapa variabel diketahui atau berapa data diketahui. Dikatakan cukup. Misalkan saya mau nyari T nih. Maka harus berapa data diketahui atau berapa variabel diketahui. Atau dari rumus luas ini variabelnya ada berapa? Dari rumus luas. Variabelnya ada berapa? Ayo bisa jawab. Variabelnya ada? Ada berapa? Ayo bisa jawab biar cepat. Oke, variabelnya ada 2 atau 2 ini diketahuinya. Gitu. 2 ini apa? Jumlah variabelnya atau yang diketahuinya. Maka dikatakan cukup. Siapa nih yang jawab barusan? Yasin. Bagaimana? Nah, kita bisa hitung variabelnya ya. Kita hitung variabelnya. Kita lihat di sini variabelnya ada 1, 2, 3. Ada 3 variabel di sini di rumus. Maka dikatakan cukup kalau 2 variabel diketahui atau 2 data diketahui, gitu ya. Nah, jadi di sini adik-adik nggak perlu ngitung luasnya atau misalkan kalau nyari alas nggak perlu dihitung. Misalkan diketahui luas sama diketahui tinggi, maka kita cukup nyari alas begitu aja, gitu ya. Nah, jadi kebanyakan kita kehabisan waktu adalah karena harus menghitung, padahal nggak perlu menghitung. Rumus yang kedua adalah rumus, nah ini waktu di SMP yang kayak gini ya, adik-adik pasti hafal atau masih ingat L sama dengan akar dari S. S min A, S min B, S min C. Gitu ya. Dengan S-nya adalah seperti ini ya. A ditambah B ditambah C per 2 atau setengah dari keliling. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalau model soal begini, itu ada berapa variabel? Ada berapa variabel soal yang ini? Kalau misalkan luasnya rumus yang seperti ini. Ada berapa variabel? Hayo. Ada 3, yakin ada 3 variabel? Ada 5, oke. Ada yang jawab 5, oke. Ada yang jawab 4 ya. Nah, jadi ini sebenarnya ada 4 variabel ya.
S-nya bagaimana Om? Gitu ya. Nah, mungkin yang 5 tadi menghitung S ya. Nah, S-nya itu adalah tadi A, B, C. Nah, A, B, C itu udah kita hitung tadi ya. Jadi A, B, C ini ada 3 sama L 4 gitu ya. Nah, yang S itu udah kita hitung A, B, C-nya. Jadi S itu adalah termasuk A, B, C tadi yang udah kita hitung. Jadi artinya totalnya ada 4 gitu. Maka dikatakan cukup kalau 3 variabel diketahui ya. Jadi tadi jawab ada yang 3 gitu betul. Jadi di sini 3 variabel diketahui. Nah, ini harus adik-adik pahami ya. Nah, yang kedua adalah rumus luas yang ketiga rumus luas ini ya. Yang berhubungan dengan sudut. Ini juga sama, ada 4 variabel yaitu apa aja? L, B, C, sama alfa. Jadi ada 4, maka dikatakan cukup kalau 3 variabel diketahui. Gitu. Nah, oke perhatikan. Apa bedanya 1, 2, sama 3? Kalau opsi 1 ini adalah kita harus tahu yang namanya hubungannya alas sama tinggi ya. Jadi adik-adik ketika ngitung alas itu jangan sampai yang namanya alas itu di bawah. Misalkan yang alas itu yang ini ya, yang C ini, nah hati-hati gitu ya. Karena udah SMA adik-adik, nah ini alas itu bisa yang A, bisa yang B, begitu ya, alas itu ya. Yang terpenting adalah alasnya yang mana, tingginya yang mana. Jadi hubungannya adalah alas dan tinggi itu adalah saling tegak lurus, begitu ya. Alas dan tinggi itu saling tegak lurus. Kalau misalkan saya alasnya yang atas, maka ini sudutnya misalkan A, B, C, ini B, misalkan ini C. Kalau alasnya yang A kecil ini, maka sudutnya adalah yang apa? Maka tingginya yang mana? Nah, tinggi itu kita lihat yang di depan A itu sudutnya apa? Yang di depan A kecil ya sudutnya adalah C. Nah, jadi kita tinggal buat tegak lurus terhadap A gitu ya. Nah, ingat jangan sampai di tengah-tengah ya. Karena yang namanya tegak lurus belum tentu di tengah-tengah gitu. Nah, jadi ini adalah tegak lurus. Maka ini adalah tingginya. Gitu. Jadi yang namanya tinggi nggak mesti harus yang ini gitu ya, nggak mesti. Paham ya? Tergantung alasnya. Jadi yang tingginya yang ini adalah kalau yang ini ya. Jadi kalau tingginya yang ini itu kalau alasnya C gitu. Tapi kalau alasnya B atau alasnya A, jadi tingginya bukan yang ini. Hati-hati ya. Jadi tergantung mana alasnya, maka kita bisa menentukan tingginya. Kalau alasnya yang C bagaimana? Kalau alasnya yang C, nah lihat yang di depan C, sudut apa? Sudut B. Kita tinggal tarik tegak lurus, begitu ya. Ya tadi jangan ke tengah-tengah ya, karena belum tentu ke tengah-tengah, apalagi kalau segitiganya sembarang, begitu. Kalau segitiganya begini, misalkan ya, agak miring nih, gitu ya. Ini A, B, C. Misalkan ini alasnya. Nah, kita lihat yang di depan A, alas, sudutnya apa? Sudutnya C. Nah, nanti kita tinggal buat tegak lurus terhadap alas ya. Alasnya ini AB, alasnya. Nah, ini kita tinggal buat seperti ini ya. Kalau misalkan rada miring nih segitiganya ya. Jadi kita dapat tingginya ini. Jadi intinya adalah hubungannya alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Perhatikan lagi yang rumus ini. Rumus ini dipakai, rumus yang kedua, kalau melibatkan ketiga sisinya. Jadi enggak melibatkan alas sama tinggi, tapi melibatkan ketiga sisinya dan luas ya. Nah, maka pakai rumus yang ini. Ada deh nggak perlu ngitung kalau soal kecukupan data gitu. Oke, nah itu yang harus ada pahami. Nah, yang berikutnya adalah kesebangunan. Ya, kesebangunan dikatakan cukup kalau bagaimana ya, tergantung kesebangunannya. Perhatikan. Kalau segitiganya adalah segitiga siku-siku seperti ini, segitiga siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku. Terus ada tinggi dari sisi miring ya. Nah, begini. Ini ada tingginya ya. Jadi tingginya adalah dari sisi miring, tinggi dari sisi miring ya. Kalau ini alasnya, ini tingginya begitu ya.
Nah, dikatakan cukup kalau apa? Jadi kita lihat cara ngafalin rumusnya, perhatikan. Kalau yang ditanya AD, berarti dari A ke D, gitu ya. Dari A ke D, nanti D loncat ke C, D loncat ke B, gitu. Sehingga bisa kita tulis AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Nah, kalau yang ditanya AB, ya sama aja. AB sama dengan, gitu ya. AB kuadrat sama dengan AB, nah dari B loncat ke D, dari B loncat ke C. Gitu. Sehingga bisa kita tulis AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Begitu juga untuk nyari AC. Jadi A ke C lari, loncat ke D, loncat ke B. Begitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan soalnya seperti ini, apa rumusnya seperti ini, maka kita bisa simpulkan butuh berapa data diketahui sehingga kita bisa menjawab soal ini kalau misalkan segitiganya adalah segitiga seperti ini kesebangunannya. Maka kita butuh berapa data sehingga kita bisa nyari apapun yang ditanya. Berapa data? Kalau berdasarkan rumus, ayo bisa jawab. Berapa data diketahui? Ayo, nggak ada yang jawab ini. Oke, 2 data diketahui. Nah, jadi nanti adik-adik gitu ya, ketika segitiganya adalah seperti ini gitu ya, siku-siku, terus ada tingginya gitu ya, tingginya dari sisi miring, maka 2 data dikasih tahu, maka itu cukup. Nggak usah ngitung ya, nggak usah ngitung. Nah, jadi misalkan saya mau nyari AC, diketahui AB AD sama DE misalkan gitu ya. Nah, checklist itu diketahui. Nah, berarti cukup kita nyari AD. Nggak usah pakai rumus lagi gitu ya. Pokoknya dapatlah AC dapat begitu ya. Atau misalkan saya mau nyari CD tapi dikasih tahu ini sama ini. Pasti cukup gitu ya. Pasti dapat. Kalau dikasih tahu ini misalkan gitu ya. Pasti dapat. Karena apa? 2 data diketahui pasti dapat yang namanya ini. Nah, kalau pakai rumus gitu ya pasti akan panjang nantinya. Nah, itu yang kita akan kehabisan waktu. Begitu ya. Nah, itu yang harus adik-adik pahami nanti ketika itu. Jadi nggak usah ngitung, pokoknya kalau segitiganya seperti ini kesebangunannya dikatakan cukup kalau 2 data dikasih tahu. Udah beres. Apapun yang dicari pasti dapat kalau 2 sisinya, sisi yang mana aja diketahui gitu ya. Oke, berikutnya adalah kalau kesebangunannya adalah segitiganya seperti ini, apapun nanti bentuknya, begitu ya. Jadi ada garis-garis sejajar seperti ini, 2 buah garis sejajar, maka dikatakan cukup kalau dari rumus ini ada 4 variabel, maka dikatakan cukup kalau 3 variabel diketahui atau 3 sisi diketahui. Manapun sisinya, gitu ya. Manapun sisinya, kita dapat kita akan bisa mencari variabelnya begitu ya. Nah, ini jadi minimal 3. Nah, kita perhatikan kalau model segitiga yang seperti ini kesebangunannya nih saling bersilangan. Gitu ya, maka rumusnya ini dikatakan cukup kalau 2 data dikasih tahu ya, yaitu A sama B. Tingginya ya yang dikasih tahu. Gitu. Jadi 2 tingginya dikasih tahu, maka kita bisa menjawab ini begitu. Oke ya. Kita coba ke soal-soal. Ada pertanyaan sebelum ke soal-soal? Nah, mana nih? Oke nih, kita lihat ya. Soal nomor berapa nih? 30. Soal 30 kita perhatikan ya, ada ya. Soal kecukupan data. Oke. Pada trapesium, siku-siku ABCD AC-nya 9, AC 9 nih ya, AC-nya 9 dikasih tahu nih AC-nya 9. Terus
Luas ABC luasnya adalah ini L dikasih tahu 10. Terus berapakah panjang DC? Nah, yang ditanyakan berapakah panjang DC? Yang ini ya, yang ditanya nih X. Berapa X-nya? Ini hasilnya pasti angka. Cuman di opsinya kan nggak ada angka kan. Nah, otomatis berarti kita cuman cukup-cukup aja gitu ya. Nah, jadi dari soal dikasih tahu 2 nih. Dari soal dikasih tahu 2, AC sama luas. Kita disuruh nyari DX. Apakah cukup begitu ya? Kita lihat. Opsi 1 dikasih yaitu AB. AB-nya sama dengan 4. Oke, kita masukin AB 4. Nah, karena ada luas, berarti kita pakai rumus luas. Ingat rumus luas ada 3 yang udah ada ketahui tadi, gitu ya. Rumus luas ada 3, luasnya adalah yang pertama setengah alas kali tinggi, yang kedua adalah akar dari S, S min A, S min B, S min C, gitu ya. Yang ketiga adalah setengah A, B, sin alfa, gitu kan. Nah, sekarang di sini rumus yang ketiga nggak dipakai. Kenapa? Karena nggak ada sudutnya, nggak berhubungan dengan sudut, jadi nggak perlu pakai rumus ketiga. Kita tinggal memikirkan 2 rumus ini. Sekarang kalau pakai rumus yang pertama, apa yang ada dapetin? Kalau pakai rumus yang pertama. Ingat alas sama tinggi harus saling tegak lurus ya syaratnya itu ya. Bagaimana? Oke, Om Jar cek lihat jawabannya. Oke, belum ada yang jawab. Bakal dapat sisi apa? Ayo, tanpa harus ngitung ya, tanpa harus ngitung. Pakai nalar kita aja. Luasnya kan udah ada nih. Luasnya udah ada. Tinggal nyari apa nih gitu kan. Nah, tinggal nentuin alasnya yang mana. Nanti kita akan dapat tingginya gitu ya. Ingat tingginya yang tegak lurus terhadap alas. Bakal dapat apa nih? Ayo, bisa jawab. Bakal dapat nilai apa tanpa harus menghitung ya, tanpa harus berhitung. Kita harus berlatih nalar di sini. Ayo, bagaimana? Oke, tinggi ya. Alasnya yang mana nih, Dek? Alasnya yang mana? Ini siapa? Sabila Adi ya. Alasnya yang mana yang dipakai? Betul, akan dapat tinggi. Alasnya yang mana? Yang AC atau yang AB? Yang apa nih alasnya? Ayo, boleh dijawab. Kan bakal dapat tinggi ya, tergantung nentuin alasnya. Oke, alasnya yang AB katanya. Nah, jadi alasnya yang AB otomatis akan dapat tinggi. Tingginya adalah AD. Gitu ya. Berapa? Nggak usah. Nggak usah dihitung. Kalau misalkan ada yang ngitung ya 10 sama dengan setengah, alasnya adalah 4 kali tinggi. Gitu ya. Ini kita coret-coret 2 berarti tingginya 5. Ya ngapain nyari ini gitu ya. Nah, jadi kita kehabisan waktu itu harus begitu. Pokoknya nggak usah ya. Dapat tingginya gitu ya, dapat tingginya Om gitu ya. Tingginya ini dapat berapa? Nggak penting. Nah, sekarang kita bisa nggak nyari CD gitu ya. Nyari CD, ingat ini ACD itu segitiga siku-siku. Ingat kalau segitiga siku-siku itu berlaku rumus Pitagoras ya. Ini A, B, C, misalkan berarti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, ini rumus Pitagoras. Nah, kita bisa nyari salah satu sisinya kalau berapa sisi diketahui. Begitu. Berapa sisi diketahui kalau rumus Pitagoras, kalau segitiganya siku-siku. Kita bisa nyari salah satu sisinya, kalau berapa sisi diketahui, oke, 2 sisi diketahui, betul ya. Jadi kalau 2 sisi diketahui, itu kita bisa dapat. Nah, jadi AC ada, AD ada, berarti dapat dong. CD berarti ini cukup, begitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Atau kalau mau kita gambar tingginya yang ini, gitu ya. Nah, ini tingginya. Nah, ini tingginya sama seperti AD ya. Nilainya itu sama panjang dengan AD. Nah, itu tingginya ya.
Nah, jadi opsi 1 cukup untuk mencari DC. Nilainya berapa nggak penting, nggak usah dicari nilainya. Nah, jadi kesalahan kita itu adalah mencari nilainya. Opsi 2, ya. Sekarang coba, ketika opsi 2 dikasih cukup enggak nih? Kalau opsi 2 dikasih, ya, ada yang bisa jawab? Cukup enggak nih opsi 2 dikasih? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Nah, kalau opsi 2 dikasih, opsi 1 jangan dilihat ya. Opsi 1 jangan dilihat. Jadi yang dibiarkan adalah AC sama luas ya. Di situ opsi 2 adalah BC. BC-nya adalah 7. Begitu. Nah, tinggal pakai rumus yang mana nih luasnya? Ada 2 ya, setengah alas kali tinggi atau L sama dengan akar S min S kali S min A, S min B, S min C. Ayo, ada yang bisa jawab? Opsi 2 cukup atau tidak? Opsi 1 cukup, jawabannya udah tahu ya, adik-adik ya. Jawabannya adalah A sama D begitu. Opsi 2 diketahui BC. Cukup enggak untuk mencari CD? Nah, tinggal pakai rumusnya yang mana gitu ya. Rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Kalau pakai rumus yang pertama, bagaimana yang diperoleh? Misalkan, Om saya mau pakai rumus yang pertama deh, alasnya 9 misalkan. Nah, berarti di depan alas itu B. Nah, tingginya ini gitu ya. Tingginya nih yang ini. Nah, ini dapat nih, cuman kan kita mau nyari X kan gitu ya. Bisa enggak nih? Begitu ya. Nah, jadi alasnya jadi rumus ini nggak bisa dipakai ya. Oke, ada yang jawab tidak cukup katanya ya. Kita bahas ya. Kalau misalkan alasnya adalah BC. Nah, yang di depan BC adalah sisi apa? Ini ya, jadi sudutnya adalah sudut A, kalau tegak lurus adalah ini. Nah, yang diketahui adalah ini, kalau pakai alasnya adalah BC. Nah, jadi nggak bisa kalau pakai rumus yang pertama, gitu ya. Nah, kalau pakai rumus yang kedua, bakal dapetin nilai apa kalau pakai rumus yang kedua? Bakal dapetin apa? Rumus yang kedua itu ingat berhubungan dengan ketiga sisi ya. Jadi nggak berhubungan dengan tinggi, tapi berhubungan dengan ketiga sisi. Oke, coba. Bagaimana? Kalau pakai rumus yang kedua, bakal dapat apa? Kalau pakai rumus yang kedua, bakal dapat yang mana? Ingat kalau rumus yang kedua itu adalah ketiga sisinya terlibat sama luas. Gitu ya. Dan ingat rumus yang kedua, apabila diketahui berapa data dikatakan cukup untuk menentukan salah satu variabelnya. Ya, jadi tadi udah jawab gitu ya, yaitu 3 data diketahui. Nah, di sini ada 3 data nih. 9, 7 sama luas begitu. Sekarang cukup enggak? Kalau misalkan pakai rumus yang kedua, maka diperoleh nilai apa? Ayo bisa jawab? Ayo boleh jawab biar enggak kelamaan ini. Oke, dapat tinggi. Ayo, kalau tinggi itu kalau pakai rumus yang pertama ya. Tadi pakai rumus yang pertama dapat tingginya, tapi kita nggak bisa menentukan yang lain. Tadi kita misalkan pakai alasnya BC, dapat tingginya adalah yang ini. Gitu ya, ini dapat nih tingginya, cuman buat apa gitu kan?
nggak bisa buat apa-apa. Kalau alasnya 9 misalkan ya, Om saya mau alasnya 9, maka dapat tingginya yang ini. Nah, cuman kan untuk apa nih tinggi ini gitu ya. Nah, jadi kalau pakai rumus yang kedua gitu. Nah, kita pakai dapat apa nih kalau pakai rumus yang kedua? Ayo, ada yang bisa jawab? Boleh? Oke, panjang AB betul ya. Panjang AB dapat. Ingat tadi kalau rumus yang kedua ini adalah melibatkan ketiga sisi dan luas ya. Karena luas ada, sisi BC AC ada, sisi BC aja, ya otomatis kita pasti dapat yang AB dong gitu ya. Atau kalau kita tulis ini A, ini B, ini C, luas gitu ya. B-nya ada, C-nya ada, luasnya ada, L-nya ada, B-nya ada, C-nya ada. Nah, kita pasti dapat A gitu ya. Nah, kalau ada yang ngitung, pasti ini akan panjang. Nah, makanya di kecukupan data itu nggak perlu ngitung gitu ya. Pokoknya saya dapat AB Om begitu. Nah, kalau udah dapat AB berarti sama dong seperti opsi 1 gitu kan. Opsi 1 kan diketahui AB cukup begitu ya. Berarti kalau diketahui BC dapat AB gitu ya, dapat AB. Nah, berarti sama seperti opsi 1 ya cukup juga gitu ya. Jadi jawabannya adalah dodol ya. Kalau A itu adalah 2-nya tidak cukup. Jadi jawabannya adalah dodol begitu. Oke, paham sini? Ada pertanyaan? Untuk soal ini, kalau ada yang bingung silahkan tanya, boleh. Ada pertanyaan enggak? Silahkan tanya, boleh ya. Oke ya, betul. Ada yang jawab nilai AB ya. Jadi tanpa harus menghitung, nyari AB-nya berapa, enggak perlu ya. Nyari nilainya enggak perlu. Yang penting saya dapat pakai rumus yang kedua AB-nya, begitu ya. Nilainya berapa? Wah pasti panjang. Nah disitulah penyebabnya kenapa di PK itu banyak yang kehabisan waktu. Karena ya kita harus menghitung padahal enggak disuruh ngitung gitu ya. Walaupun soalnya berapakah gitu ya. Tapi emang nggak disuruh untuk menghitung. Kita cuma tahu doang. Gitu. Oke ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita coba soal 31 deh. Nomor 31 kita lihat. Nomor 31, maka jawabannya apa? Ayo, bisa jawab? Opsi 1 cukup nggak opsi 1? Diketahui AC. Kalau dikasih AC nih. Dari soal BC-nya dapat ya. Ini BC-nya 12. Terus luas ABD 48 ya. ABD ini LABD adalah 48. Yang ditanya adalah jarak C ke BE. Ingat kalau jarak itu harus tegak lurus ya. C ke BE berarti harus tegak lurus terhadap BE. Nah, berarti ini artinya apa? Ini adalah sama dengan tinggi untuk segitiga siku-siku ya. Siku-siku yang mana? Siku-siku BDC ya. Jadi segitiga siku-siku BCD begitu. Nah, karena yang ditanya tinggi dan ingat ini segitiga siku-siku ada tingginya.
Nah, harus berapa data diketahui tuh, gitu kan. Kalau ada model segitiga begini, siku-siku, terus ada tingginya dari sisi miring ya. Nah, tadi ada udah bisa jawab ya. Jadi harus 2 data dikasih tahu. Nah, di sini baru ada 12 doang. Jadi tugas kita adalah harus mencari salah satu sisinya, BD atau CD, begitu ya. Atau yang manapun juga boleh. Kalau misalkan ini kita tulis G, misalkan DG-nya dikasih dapat atau GB-nya juga dapat, itu kita bisa nyari si X. Yang penting 2 data dikasih tahu. Apa dapat ya. Oke, dari soal ini dikasih tahu ini, dari soalnya luas ABD sama BC. Terus dikasih opsi 1 yaitu AC. AC-nya adalah 14. Nah, adik-adik dapat apa aja tuh dari sini? Ada BC, ada AC. ABC segitiga siku-siku. Maka cukup enggak kalau opsi 1 dikasih dapat si X-nya? Ayo, ada yang bisa jawab? Enggak ada? Oke ya. Nah, ini pada diem semua nih ya. Kita perhatikan. AC-nya dapat ya. Otomatis kita, karena ini segitiga siku-siku, gitu ya. Jadi BC dengan AC saling tegak lurus. Kalau BC-nya alas, maka AC-nya adalah ini tinggi, gitu ya. Atau kalau AC-nya alas, maka BC-nya adalah tinggi. Berarti kita bisa pakai rumus luas ya. LABC itu pakai rumus setengah alas kali tinggi. Berarti ini dapat ya. Gitu. Pemjar checklist. Jadi LABC dapat nilainya berapa? Enggak penting ya. Nah, baru berikutnya, karena luas semuanya dapat ABC dan ada luas ABD, maka kita bisa dapat dong luas BDC ya, gitu. Jadi luas BDC dari mana? Dari luas ABC dikurangi luas ABD begitu ya. Kalau karena ABC-nya ada, luas ABD juga ada, berarti luas BDC juga ada gitu ya. Nilainya berapa nggak perlu dicari, pokoknya ini BDC-nya dapat. Nah, luasnya dapat di sini, L-nya BDC dapat. Gitu ya. Nah, karena BDC adalah segitiga sama kaki, segitiga siku-siku dan ininya dapat, alasnya adalah 12, maka kita dapat tingginya ini. Ini juga dapat. Dan ingat berdasarkan teori, kalau segitiganya model ini, apabila diketahui 2 buah sisi, maka kita bisa dapat salah satu yang ditanya. Nah, jadi X-nya pasti dapat gitu ya. Pakai rumus kesebangunan yang ini. Jadi ini cukup. Nah, opsi 1 cukup. Jadi jawabannya adalah A sama D. Kita tinggal cek opsi 2 gitu ya. Apakah opsi 2 cukup atau tidak. Nah, jadi AC-nya kita hapus. Terus ini juga kita hapus. Yang ada adalah luas ABD karena ABD adalah sesuai dengan soal ya. Oke, kita balik lagi. Dikasih tahu adalah BE 16 ya. Yang ditanya X-nya berapa? BE 16. Oke. Dari luas ABD dengan BE, maka diperoleh apa nih? Maka diperoleh sisi apa? Ayo, ada yang bisa jawab? Nah, ini nggak bisa diperoleh apa-apa ya. Kalau soal seperti ini gitu. Kenapa? Nah, kita lihat di sini kesebangunan model begini. Ingat, ini harus ada 3 variabel diketahui ya, atau 3 sisi diketahui. Sedangkan kalau udah seperti ini kita nggak bisa dapat apa-apa. Apakah AE dapat? Tidak, gitu ya. Kenapa? Karena
alasnya ya BD, alasnya adalah BE bukan BD. Kalau alasnya BD misalkan maka dapat AE, tapi karena alasnya bukan BD maka AE nggak dapat begitu ya. Nah, kalau misalkan diketahuinya misalkan BD, kalau diketahuinya BD begini 16 misalkan maka ini cukup. Karena apa? Nah, kesebangunan yang ini. Kalau kesebangunan ini kalau dua data dikasih tahu pasti kita dapat X yaitu 12 dan 16 kan pasti dapat si X begitu ya. Nah, tapi karena berhubung yang dikasih tahu adalah ini gitu ya. Ini 16 dan melibatkan DE gitu ya. Maka kalau modelnya seperti ini kesebangunannya maka harus ada 3 diketahui gitu ya. Jadi 3 sisi diketahui. Oke. Nah, karena yang diketahui cuma 1 doang dan 16 juga enggak bisa gitu ya, maka ini tidak cukup. Begitu ya. Nah, itu jadi secara konsep jadi jawabannya adalah kalau 1 cukup, 2 tidak cukup jawabannya adalah yang A gitu ya. Ini 2 tidak cukup, ini 2 cukup. Oke ya? Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pertemuan ya kali ini. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Nah, nanti kalau hitung-hitungan nggak terlalu susah lah ya kalau hitung-hitungan. Adik-adik tinggal pakai rumus. Karena kalau yang kecukupan data di sini adik-adik harus bisa jawab ya. Gitu. Karena di sini harus cepat, karena kalau misalkan nggak cepat nanti waktunya habis. Nah, itulah kenapa kita suka kehabisan waktu, karena yang tadinya yang justru malah nggak disuruh ngitung, adik-adik malah ngitung gitu ya. Padahal ini 1 detik, 2 detik bisa ya, bisa jawab dengan mudah. Oke, itu aja. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau misalkan nggak ada, Amjar tutup ya untuk bimbel yang kedua ini. Sekian dari Amjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat semuanya ya. Amin. Sukses di UTBK 2023. Amin.